Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin meresentasikan hasil diskusi kami tentang perilaku organisasi dengan mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Endah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adem Miftahudin. Perkenalkan, nama saya Adinda Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Afrilina Astuti Cahyaningsi. Langsung saja untuk materi pertama akan dibawakan oleh Adinda. Kepadanya dipersilakan. Saya akan menjelaskan mengenai perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah suatu studi mengenai apa yang orang-orang lakukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu, perilaku organisasi sangat berpusat secara khusus pada situasi terkait pekerjaan. Maka ia menekankan perilaku dalam hubungannya dengan pekerjaan, kerja, ketidakhadiran, perputaran pegawai, produktivitas, kinerja manusia, dan manajemen. Perilaku organisasi memiliki 3 penentu perilaku, yaitu individu, kelompok, dan struktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kontribusi disiplin ilmu dalam perilaku organisasi. Disiplin ilmu yang memberikan kontribusi dalam perilaku organisasi antara lain, yang pertama yaitu psikologi. Psikologi mencoba untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia dan hewan serta lainnya. Yang kedua ada psikologi sosial. Psikologi sosial pada umumnya dianggap sebagai cabang dari psikologi. Psikologi sosial menggabungkan prinsip psikologi dengan sosiologi untuk fokus pada pengaruh manusia terhadap sesamanya. Psikologi sosial juga berkontribusi untuk mengukur, memahami, dan mengubah perilaku, mengidentifikasi pola komunikasi, serta membangun kepercayaan. Yang ketiga yaitu ada sosiologi. Sosiologi mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial atau budayanya. Sosiologi berkontribusi pada perilaku organisasi melalui kajian perilaku kelompok dalam organisasi, terutama dalam organisasi formal dan kompleks. Yang keempat ada antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang masyarakat untuk mempelajari keberadaan manusia dan aktivitasnya. Pekerjaan antropologi pada budaya dan lingkungan membantu kita memahami perbedaan dalam nilai-nilai dasar dan perilaku antara orang-orang di negara yang berbeda dengan organisasi yang berbeda pula. Selanjutnya, ada dampak berbagai disiplin ilmu. Dari berbagai disiplin ilmu yang memberi sumbangan terhadap perilaku organisasi, kita menjadi lebih memahami bahwa perilaku manusia itu ada sebab dan akibatnya. Dari berbagai penelitian terungkap bahwa perilaku itu yang pertama ada sebabnya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Yang kedua yaitu ada akibatnya, baik untuk dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Yang ketiga ada motivasinya. Yang keempat, perilaku yang dapat dipantau itu dapat diukur. Yang kelima, perilaku yang meskipun tidak dapat dipantau seperti berpikir, berpersepsi, dan bersikap ternyata sangat penting dalam kaitannya dengan pencapaian suatu tujuan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lina. Kepada Lina dipersilakan. Tantangan dan peluang perilaku organisasi. Yang pertama ialah merespon tekanan ekonomi. Mengolah pekerja dengan baik pada waktu sulit sama beratnya dengan pada waktu baik jika tidak lebih berat. Namun, pendekatan perilaku organisasi kadang-kadang berbeda. Pada waktu baik, memahami bagaimana memberikan penghargaan, memuaskan, dan mempertahankan pekerja menjadi prioritas utama. Pada waktu sulit, isu-isu seperti stres, pengambilan keputusan, dan bertahan muncul ke permukaan. Yang kedua adalah merespon globalisasi. Merespons globalisasi sendiri ini memiliki beberapa cara. Yang pertama ialah meningkatnya penugasan ke luar negeri. Kedua, bekerja dengan orang-orang dari budaya berbeda. Misalnya, kita bekerja sama dengan orang dari negara Jepang, Korea, ataupun negara-negara maju lainnya. Yang ketiga ialah mengawasi perpindahan pekerjaan ke negara dengan upah buruh yang rendah. Keempat ialah beradaptasi dengan budaya yang berbeda dan norma-norma peraturan. Selanjutnya adalah fungsi manajemen. Yang pertama ialah perencanaan. Perencanaan sendiri itu meliputi penetapan tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Yang kedua
kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian itu untuk menetapkan tugas-tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas dikerjakan, siapa melapor kepada siapa, dan di mana keputusan yang tepat harus diambil. Ketiga ialah pemimpin. Pemimpin meliputi memotivasi bawahan, mengarahkan orang lain, menyeleksi saluran yang komunikasi yang efektif, dan memecahkan konflik. Keempat ialah pengendalian. Memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dicapai sesuai dengan apa yang direncanakan dan mengoreksi setiap penyimpangan yang signifikan. Selanjutnya adalah peran manajemen. 1. Peran interpersonal. Semua manajer diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang sifatnya seremonial dan simbolis. Semua manajer memiliki peran pemimpin. Peran ini mencakup peran merekrut, melatih, memotivasi, dan mendisiplinkan pekerja. Peran terakhir dalam interpersonal ialah peran perantara atau menghubungi pihak lain yang memberikan informasi kepada manajer. Yang kedua adalah peran informasional. Semua manajer pada tingkat tertentu memperoleh informasi dari luar organisasi dan institusi, khususnya melalui media berita, dan berbicara dengan orang lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin sedang direncanakan pesaing, dan sebagainya. Manajer juga bertindak sebagai penyalur untuk menghantarkan informasi kepada para anggota organisasi. Ketiga ialah peran memutuskan. Mintzberg ialah seorang penulis buku-buku bisnis dan manajemen mengidentifikasi 4 peran yang membutuhkan keputusan, yaitu sebagai pengendali objek, manajer mengambil tindakan korektif untuk merespon masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab untuk mengalokasikan SDM, fisik, dan moneter. Materi selanjutnya yaitu keterampilan manajemen. Keterampilan yang harus dimiliki oleh manajemen organisasi antara lain, yang pertama keterampilan teknis. Keterampilan teknis ialah keterampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan. Semua pekerjaan membutuhkan keterampilan khusus tertentu. Banyak orang mengembangkan keterampilan teknisnya melalui pekerjaan. Yang kedua, keterampilan manusia. Keterampilan manusia adalah kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, memotivasi, dan mendukung orang lain baik dalam individu maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Pengambilan keputusan, misalnya, membutuhkan manajer untuk dapat mengidentifikasikan masalah, mengembangkan solusi-solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah, mengevaluasi solusi-solusi alternatif tersebut, dan memilih yang terbaik. Kemudian yaitu aktivitas manajerial. Menurut Lutyens, profesor manajemen yang berspesialisasi dalam perilaku organisasi, aktivitas manajerial terdiri atas yang pertama, manajemen tradisional, pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua yaitu komunikasi bertukar informasi rutin dan memproses pekerjaan administrasi. Yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia, memotivasi, mendisiplinkan pengelola konflik, mengelola susunan kepegawaian, dan melatih. Yang keempat yaitu jaringan sosialisasi, politik, dan berinteraksi dengan pihak luar. Selanjutnya yaitu harapan. Jika tiap individu berperilaku atau bekerja efektif dalam mencapai tujuannya, maka kelompok di mana ia menjadi anggota juga menjadi efektif dalam mencapai tujuan. Jika tiap-tiap kelompok dalam organisasi juga efektif dalam mencapai tujuan, maka organisasi itu juga akan menjadi efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Dari individu, kemudian ke kelompok, dan juga kemudian organisasi pun akan berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.